Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sasi Fidaningsih, NIM A401211133. Baik, saya di sini akan memaparkan materi yang berjudul Perkembangan Moral dan Sosial pada Anak Usia Sekolah Dasar. Baik, langsung saja. Pengertian moral. Moral berasal dari kata Latin yaitu mores, yang berarti tata cara, kebiasaan, dan adat. Moral pada dasarnya merupakan rangkaian nilai tentang berbagai macam perilaku yang harus dipatuhi. Secara umum, moral dapat dikatakan sebagai kapasitas untuk membedakan yang benar dan yang salah, bertindak atas perbedaan tersebut, dan mendapatkan penghargaan diri ketika melakukan yang benar dan merasa bersalah, atau malu ketika melanggar standar tertentu. Dalam definisi ini, individu yang matang secara moral tidak membiarkan masyarakat untuk mendikte mereka karena mereka tidak mengharapkan hadiah atau hukuman. Oke, lanjut. Moralitas memiliki 3 komponen, yaitu 1. Komponen efektif atau emosional, terdiri dari berbagai jenis perasaan seperti perasaan bersalah atau malu, perhatian terhadap perasaan orang lain, dan sebagainya, yang meliputi tindakan benar dan salah yang memotivasi pemikiran dan tindakan moral. Yang kedua, komponen kognitif merupakan pusat di mana seseorang melakukan konseptualisasi benar atau salah dan membuat keputusan tentang bagaimana seseorang berperilaku. Dan yang ketiga, komponen perilaku mencerminkan bagaimana seseorang sesungguhnya berperilaku ketika mengalami godaan untuk berbohong, curang, atau melanggar aturan moral lainnya. Bagian B, perkembangan moral pada anak sekolah dasar. Fase anak sekolah dasar ini dimulai sejak anak-anak berusia 6-12 tahun atau sampai seksualnya matang. Kematangan seksual ini sangat bervariasi baik antar jenis kelamin maupun antar budaya yang berbeda. Anak-anak sudah lebih menjadi mandiri. Pada masa inilah anak paling peka dan siap untuk belajar dan dapat memahami pengetahuan serta selalu ingin bertanya. Sedangkan untuk perkembangan moralnya adalah sebagai berikut. 1. Anak mulai mengenal konsep moral pertama kali dari lingkungan keluarga. Pada mulanya, mungkin anak tidak mengerti konsep moral ini, tetapi lambat laun anak akan memahaminya. Usaha menanamkan moral sejak usia dini merupakan hal yang seharusnya karena informasi yang diterima mengenai benar salah atau baik buruk akan menjadi pedoman tingkah lakunya kemudian hari. Bagian kedua, pada usia sekolah dasar, anak sudah dapat mengikuti pertautan atau tuntutan dari orang tua atau lingkungan sosialnya. Pada akhir usia ini, anak sudah memahami alasan yang mendasari suatu peraturan. Di samping itu, anak sudah dapat mengasosiasikan setiap bentuk perilaku dengan konsep benar salah atau baik buruk. Misalnya, dia menilai bahwa perbuatan nakal, berdusta, dan tidak berhormat kepada orang tua merupakan suatu yang salah atau buruk. Sedangkan perbuatan jujur, adil, dan sikap hormat kepada orang tua dan guru merupakan sesuatu yang benar atau baik. Bagian C, perkembangan kesadaran moralitas pada anak SD. Suatu sistem sosial yang paling awal berusaha menumbuh kembangkan sistem nilai moral dan sikap kepada anak adalah keluarga. Ini didorong oleh keinginan dan harapan orang tua yang cukup kuat agar anaknya tumbuh dan berkembang menjadi nilai yang memiliki dan menjunjung tinggi nilai-nilai luhur, mampu membedakan yang baik dan yang buruk, yang benar dan yang salah, yang boleh dan tidak boleh dilakukan, serta
memiliki sikap dan perilaku yang terpuji sesuai dengan harapan orang tua, masyarakat sekitar, dan agama. Melalui proses pendidikan, pengasuhan, pendampingan, perintah, larangan, hadiah, hukuman, dan lain-lainnya, para orang tua menanamkan nilai-nilai luhur, moral, dan sikap yang baik bagi anak-anaknya agar dapat berkembang menjadi generasi penerus yang diharapkan. Upaya pengembangan nilai, moral, dan sikap juga diharapkan dapat dikembangkan secara efektif di lingkungan sekolah. Akhir-akhir ini karena semakin maraknya perilaku remaja yang kurang menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan sikap positif, maka diberlakukan lagi pendidikan budi pekerti di sekolah. Penentuan kelulusan siswa tidak hanya didasarkan pada prestasi akademik belaka, melainkan harus dikaitkan dengan budi pekerti siswa tersebut. Dan budi pekerti meskipun zaman sebelumnya sudah diterapkan di sekolah, namun kemudian menghilang begitu saja, seiring dengan gencarnya kampanye mengajar ketertinggalan dalam pembangunan teknologi. Pendidikan budi pekerti ini sampai sekarang masih dalam proses dan penyempurnaan untuk kemudian menunggu hasil dievaluasi. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.